Pada tahun 1864 di Australia, di mana banyak orang mendadak kaya. Karena hal itu, muncullah sekelompok perampok yang disebut Bush Rangers. Sang ketuanya adalah Ben Hall. Setelah 2 tahun buron, sebagian besar anak buah Ben tertangkap dan dieksekusi di penjara rahasia. Di hutan, seorang polisi bernama Sersan Kendall ditemani 2 anak buahnya berhasil menemukan jejak pelarian Ben. Di sisi lain, Ben bersama temannya bernama James sedang kebingungan kemana mereka harus sembunyi. Karena takut tertangkap, James memberi saran untuk kabur ke selatan, menyeberangi Victoria, seperti yang dilakukan Jack. Namun Ben menolak. Not going south, Jim. The end of it. Di pagi harinya, Sersan Kendall bersama tambahan personilnya mulai menyisir hutan. Dan ya, terjadilah baku tembak di sana. Kendall yang terus mengejar kini berada di posisi di mana Ben yang tinggal menarik pelatuk. Meski penjahat, tapi Ben di sini bukanlah pembunuh. Akhirnya Ben pun di sini berhasil lolos. After them, boys! Setelah itu Ben bertemu dengan James dan di sini James meminta maaf kepada Ben karena panik saat tangannya terkena tembakan. Jadi James lari. Adegan pun berganti. Setelah pelariannya, Ben pun di sini ke rumah Gibson. Sambil menodongkan senjatanya, ternyata mereka saling kenal karena sempat tetanggaan. Di sana Ben hanya butuh makan dan 2 ekor kuda. Setelah itu Ben berjanji akan pergi. Di sana pun Gibson menyajikan makanan untuk Ben dan Ben menikmati hidangan 2 telur ceplok dan 2 iris daging yang disajikan. Thought you boys were ranging around Karkur. Someone. Might be able to help. After she left, I never found her again. Sewaktu Ben sedang makan, Gibson mendengarkan penjelasan Ben yang ingin mencari istrinya yang bernama Biddy. Gibson di sini kebetulan tahu dan mengatakan kepada Ben bahwa sekarang Biddy tinggal bersama selingkuhannya yang bernama Taylor. Mendengar hal itu, Ben pun merasa kesal. James yang sudah bosan dikejar polisi lalu memutuskan akan pergi ke Victoria. Dia juga mengajak Ben untuk ikut. Daripada Ben harus tetap tinggal di sini dan terus berharap kepada istrinya yang sudah mengkhianatinya itu. Namun Ben yang emosi spontan menghantam mukanya James. Ben pun akhirnya pergi dengan kudanya. Left in freedom and not in fucking chains. They always get the better of you. See, this is your problem, boy. You'll never even make the Murray, you old fool. Sesampainya di rumah Biddy, Ben dari kejauhan sangat senang akhirnya ia bisa bertemu dengan putranya bernama Henry. Ketika Ben mau mendekat dengan kudanya, Biddy malah menyuruh Henry untuk segera masuk. Biddy kemudian menanyakan maksud kedatangan Ben ke sana. Meski telah dikhianati, sambil mengontrol emosi, Ben mengancam Biddy bahwa dia akan menghajar, bahkan tak segan untuk membunuh selingkuhannya jika Biddy tetap tak mengizinkan Ben bertemu dengan anaknya. Biddy yang takut akan ancaman tersebut kemudian memanggil anaknya untuk keluar. Di sana Ben yang sangat kecewa karena Biddy yang telah membawa kabur anaknya, sekarang dia tidak mengenali ayah kandungnya sendiri. Demi membalas perlakuan Biddy itu, Ben membawa Henry pergi.
Or I'll do what I should have done a long time ago. Where are you taking him? Kemudian Henry pun dibawa ke rumah sahabatnya bernama Bill. Karena dianggap ilegal dan takut dituntut ibunya, Bill menolak untuk mengadopsi Henry. Tapi Ben tetap memaksa, sehingga Bill dan istrinya pun mau menerima. Setelah mereka setuju, lalu Ben pun pamit pergi. Satu hari kemudian, pada malam hari, Ben ke rumah temannya bernama Mick dan Mary. Mick adalah teman masa kecil Ben. Dia pun pernah menjadi perampok dan sekarang sudah tobat. Meskipun tahu mereka bahwa Ben adalah buronan, tapi mereka tetap mengizinkan Ben untuk tetap tinggal. All these days? I am sorry about that. Let's just get... Hello, Mr. Hall. Catherine, this is an old friend of you, Ma and Dad. Di pagi harinya, polisi datang ke kediaman Mick. Mengetahui itu, Mick dan Mary berusaha mengelabui petugas dan berhasil membuat polisi itu pergi. Demi keselamatan keluarganya, Ben pun segera meninggalkan rumah itu. Sebelum pergi, di dalam hutan muncul seorang pria bernama Gilbert. Gilbert yang masih satu komplotan memberitahu Ben tentang kabar kalau James telah tertangkap di sungai. Thought you'd be halfway back to Canada by now. Nah, it was glorious. Di rumah Mick, ketika Gilbert ingin merampok lagi karena sudah capek, Ben mau menyerahkan diri. Mendengar itu, Gilbert pun heran karena sudah 2 tahun menjadi buron dan sekarang malah menyerah. Dia pun memberi saran agar Ben tidak menyerah dan menyuruhnya kabur ke negara lain. Mendengar itu, Ben berpikir bahwa dia akan memilih negara Amerika. Paling penting, Amerika itu bukan bagian dari kerajaan Inggris. Namun sebelum pergi ke Amerika, karena butuh biaya, rencananya Gilbert telah memiliki target. Setelah sepakat, Mick memutuskan untuk tidak ikut, karena dia sudah tobat. Jadi, Gilbert akan merekrut 1 orang lagi. It's no fun playing with him. Bang, bang, bang. Right. We ride again. Always a pleasure. So long, Gilbert. Adegan pun berganti lagi. Di sebuah gudang datang seorang kakek bersama cucunya. Ternyata cucunya yang bernama Johnny sudah menerima tawaran Gilbert. Setelah tahu usianya baru 18 tahun, Ben prihatin kenapa Johnny tak fokus sekolah atau kerja saja. Di situ Johnny mengaku karena dia dan pacarnya merampok orang. Dan gara-gara itu sekarang pacarnya ditangkap dan Johnny menjadi buronan. Sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman, Ben cuma bisa mengingatkan kalau Johnny harus kuat mental, karena ini antara hidup dan mati. Karena telanjur menjadi buron, daripada hanya bersembunyi, Johnny memilih untuk ikut, apapun itu resikonya. We do this because we have no recourse left. With respect, Mr. Hall. Welcome aboard, Johnny. My life has never been normal. Besoknya di jalur sepi dengan cara menghadang kereta, mereka mulai beraksi menggasak harta benda dan uang yang ketahuan disembunyikan ke dalam amplop surat. Beberapa hari kemudian, malamnya ketika Gilbert membacakan berita koran tentang aksi mereka yang dengan mudah mengecoh petugas, Gilbert mulai besar kepala. Bagaimana kalau sekarang kita lawan saja itu polisi? Ben yang tidak setuju mengatakan kalau Gilbert berlebihan dan memintanya untuk fokus saja mengumpulkan uang untuk kabur ke Amerika. Karena tersinggung dengan ucapan Ben, Gilbert pun pergi. Tried to take mine. You can do what you like. Fine. Besoknya setelah mendapatkan target, mendengar seorang ibu memohon izin menyimpan kalung yang dianggapnya berarti. Diam-diam Ben tidak mengambil kalung itu. Ketika Gilbert sedang memalak seorang kakek, bukan ketakutan, kakek itu malah mengajak Gilbert untuk adu tembak di lapangan.
namun Ben menghentikannya. He brains out all over the highway. I'm game. Cool off. He's the one talking fight. Bring your own revolver. Work. Keesokan harinya di dekat bukit, meski dikawal polisi, mengetahui sedang membawa uang banyak, mereka pun tak mau melewatkan kesempatan itu. Dan ya, terjadilah pertempuran adu tembak di sana. Di sana peluru Gilbert mengenai salah seorang polisi yang mengakibatkannya langsung tewas di tempat. Dan akhirnya di sana Ben berhasil mendapatkan satu buah peti yang berisikan uang banyak di situ. Namun di sana Johnny kaget karena ternyata uang di sana sudah terpotong-potong menjadi 2 bagian. Sedangkan potongan lainnya akan dikirim secara terpisah. Dan rahasia. They come at a later time. Karena kesal, karena tidak berguna, tapi Ben di sini tetap mengambil uangnya. Menyesali tindakan Gilbert dan marah kepadanya, Gilbert di sini berkira itu resiko bagi orang yang berani menghalangi mereka. Kelompok Bush Ranger itu perampok, bukan pembunuh. Talk of shooting people. I'll bore a hole through. This is what we do. It's us or it's them. We're worth more. We're getting out of the district. Adegan pun kembali berganti ke dalam bar. Sambil mabuk di depan orang asing, Gilbert malah mengungkit kejadian penembakan itu. Awas, di belakangmu sangat banyak mata-mata. Saat asik mengobrol, karena tersinggung oleh ucapan seorang kakek, Gilbert di sana menantangnya 1 lawan 1. Sekalian di sana membuat acara taruhan. Dan terjadilah pertarungan tangan kosong di sana di luar lapangan yang disaksikan banyak orang. Singkat cerita, suatu hari untuk menyambut Natal supaya tidak tegang, Gilbert mengajak kedua temannya untuk liburan. Gilbert ada ide. Dulu dia dan Ben ada teman kencan. Kebetulan mereka 3 bersaudara. Hari yang mereka tunggu pun tiba. Ben di sini berkencan dengan Christy, Gilbert dengan Helen, dan Johnny dengan kakak tertua gadis itu yang bernama Peggy. No one else. As to a town unrecognized, of course. And Gilbert and I can't just have. Singkat cerita, ketika liburan usai dan kembali melancarkan aksi mereka, kali ini orang-orang tahu kalau menyembunyikan uang dalam amplop surat sudah tidak lagi aman karena sering kerampokan. Hal itu membuat Ben kesal karena semua amplop yang mereka curi isinya kosong. Tiba-tiba Johnny kaget dengan surat yang ia temukan. Surat itu berisi tuntutan Taylor terhadap Ben karena telah mengambil paksa Henry. Hak asuh Henry sekarang jatuh ke tangan Taylor. Ben yang marah langsung pergi ke sana. Di sini Ben menodongkan pistol kepada Taylor dan berkata, "Kamu harus berkata kepada Henry siapa ayah kandungnya." Setelah itu, Ben pun pergi dari sana. You will tell him who his father. You will tell him. Suatu hari, di malam hari di toko Tuan Morris, mengetahui Morris adalah seorang mata-mata polisi, ketika Christy dan Helen sedang mengalihkan perhatian, Ben dan kawan-kawan tiba di sana. Kemudian di sana mereka menggasak uangnya di sana. Yang kebetulan di sana sedang ada pesta dansa. Di sana Gilbert mengacaukannya dengan menembakkan pistol ke atas. Morris dan istrinya kemudian dibawa ke pesta itu.
Di dalam pesta, Ben sengaja membuat aturan. Tidak boleh ada yang pulang sebelum pesta usai. Selama di sini, Morris berusaha merayu yang lain. Morris memberikan info kalau kita bakalan untung banyak jika berhasil menjebloskan mereka ke penjara. Tetapi satu orang menolak karena sama saja ia cari mati. Karena takut terjadi keributan, orang itu pun pergi dan memberitahu Gilbert tentang rencananya itu. Usai diancam, bukannya takut. Melewati jendela, Morris pun di sana kabur dan melepas tali kuda. Untungnya di sana keburu ketahuan Ben. Mendengar Ben akan membakar tokonya, istri Morris mulai panik. Itu satu-satunya mata pencaharian kami. Tolong jangan dibakar. Namun Ben di sana tak peduli. Melihat Christy dan Helen terlibat, Johnny tahu kalau Peggy pasti khawatir terhadap nasib adik-adiknya. Dan terjadilah pembakaran itu. Singkat cerita, besoknya dianggap bersekongkol. Meski tak terlibat, Peggy ikut ditangkap bersama Christy dan Helen. Kemudian adegan berganti di sebuah hotel ketika para bus ranger datang. Dan sebelum masuk, supaya aman, mereka menyuruh anak kecil bernama Harry untuk menjaga kudanya. Melihat itu, temannya Harry memberitahu ayah Harry yang kebetulan seorang polisi bernama Samuel. Sadar yang dihadapinya adalah bus ranger, istrinya yang takut suaminya celaka melarangnya untuk tidak gegabah. Tetapi Samuel tetap pergi demi menyelamatkan Harry anaknya. Di jalan, kakak Harry mendampingi ayahnya pergi ke hotel itu. Johnny yang disuruh jaga di luar, karena takut melihat ada yang datang, dia malah main tembak saja. Dan ya, Samuel akhirnya tewas di sana. Melihat itu, seseorang meneriaki Johnny. Samuel mati, lalu bagaimana nasib ke-8 anaknya? Ben bilang kalau tertangkap polisi, dia tidak hanya dipenjara, tapi juga bakalan dihukum gantung. Mendengar Johnny meminta maaf, Ben semakin emosi. Ia kecewa dengan Johnny yang tak bisa membedakan antara perampok dan pembunuh. Namun di sana Gilbert malah menganggap Ben itu pengecut. Ben langsung memukul Gilbert di sana. Setelah itu, Johnny yang kebingungan memilih pergi dan datang ke rumah Peggy. Di sana, setelah mendengar pengakuan Johnny, Peggy pun panik. Sebelum terlambat, ia meminta Johnny untuk segera kabur. Dan ketika Johnny hendak mengajak Peggy kabur bersama, Peggy di sana menolak. Ia sedang kepikiran tentang nasib Christy dan Helen. Mereka nanti dibawa untuk disidang. Come with me, please. No, you've got to run. What about my sister? She can come too. I'm sorry. Singkat cerita, dan tahu akan kembali, sengaja Gilbert dan Ben menunggu Johnny datang. Setelah datang, akhirnya mereka tahu tentang kabar Christy dan Helen. Malam harinya di dalam bar, ketika asik mendengarkan live musik, seorang pemuda bernama Satel memberitahu, hati-hati, sekitar 2 mil lagi polisi datang. Atas informasi itu, Satel diberikan uang tip. Kemudian saat polisi tiba, karena tidak ada yang mau ikut campur,
seorang mata-mata di sana mengenali Satel. Mendengar polisi memberikan dua pilihan antara berkata jujur atau dibawa ke penjara. Karena takut, Satel pun akhirnya mengaku. You got two choices, Mr. Supple. You can tell us where they went and what. So what's it gonna be? You're facing 7 years in jail. Keesokan paginya, Ben terbangun dari mimpi buruknya. Ternyata di luar polisi telah mengepung tempat persembunyian mereka. Dan ya, terjadilah baku tembak di sana. Sebelum kehabisan peluru, Ben akan mengalihkan perhatian saat Gilbert dan Johnny menyelinap keluar. Tak berapa lama, ketika Ben menyusul, tangannya terkena tembakan. Namun ia tetap bisa lolos melarikan diri ke tengah hutan. To the horses! No chance just to sort us out! Bloody bat! Besoknya di rumah seorang teman, ketika akan mencabut peluru, Ben diberitahu sakitnya bisa 2 kali lipat, sebab jarak antara peluru dan tulang sangat dekat. Saat melihat selembaran tentang berita kejahatan mereka, parlemen sengaja mengeluarkan undang-undang Bush Ranger, diberi waktu menyerahkan diri. Kalau tidak menyerah dalam waktu yang ditentukan, maka siapapun boleh memburu mereka, baik hidup ataupun mati, tanpa ada tuntutan hukum. Mendengar itu, mereka pun mulai panik. Have these. We are not turning ourselves in, Tom! Di dalam tenda, sebelum undang-undang itu disahkan, Ben pikir harus segera kabur ke negara lain. Karena belum cukup modal, daripada merampok uang dan supaya cepat, Ben ingin memburu emas. Kebetulan ia tahu jalur kereta pengangkut emas. Tapi dia butuh bantuan satu anggota lagi. Mendengar itu, Johnny menawarkan temannya yang bernama Daniel. Besoknya Daniel pun datang. Ben percaya Daniel bisa diajak kerja sama. Setelah di posisinya masing-masing, tak berapa lama kereta pengangkut emas pun tiba. Melihat hanya ada 4 orang pengawal, Ben yakin bisa dieksekusi dengan mudah. Akibat hanya fokus ke arah peti emas, tak sadar petugas itu terus menerobos hingga berada di belakang mereka. Sehingga misi pun akhirnya gagal. Sewaktu istirahat, dikira Daniel mau diangkat menjadi anggota. Tetapi Ben malah menyuruh dia pulang ke rumah. Cukup bertiga saja, jangan ada daftar buronan lagi. Walk away from mates. Look, I don't care what happened with the S. First thing tomorrow. 1 bulan kemudian, meski belum mempunyai biaya, sebisa mungkin dalam waktu 2 minggu, Ben harap bisa melintasi perbatasan. Sadar sedang tidak punya uang, Gilbert pikir Ben sedang berhayal. Namun ketika Ben mengaku sebetulnya ia punya simpanan yang ditimbun dekat rumahnya Mick. Mendengar itu, Gilbert marah. Kenapa baru bilang sekarang? Kalau tahu begitu, bisa saja mereka secepatnya kabur ke luar negeri. Because you can't let Betty got our heads blown off going after that S. Out of New South Wales. Sesampainya di rumah Mick, mendengar Mick marah karena takut keluarganya terancam, Ben janji ini untuk yang terakhir kali. Ben meminta tolong untuk mengambilkan harta yang ia timbun di belakang rumah Mick. Doesn't want us anymore, does it? Can you blame them? To be outlawed, Ben. All 3 of you. After that, the 3 of us will be gone forever. I swear it. Besoknya ketika Mick menggali harta itu, sementara di rumah,
Tahu Ben akan meninggalkan koloni, Mary bilang dia pasti akan merindukannya. Takut tak bisa bertemu lagi. Dengan berani, Mary berani mengungkapkan sesuatu. Dulu ketika umur 13 tahun, dia jatuh hati kepada Ben. Bahkan sampai sekarang pun, ia masih menyukainya. Tiba-tiba saja, Mary mencium Ben, yang langsung ketahuan Mick. Setelah Ben pergi, Mary heran ketika Mick meminta izin akan pergi ke kota mengambil pasokan makanan. Padahal baru saja kemarin dia mengambilnya. Sebelum pergi ke luar negeri, masing-masing dari mereka ingin berpamitan kepada keluarganya dan kembali ke rumah Mick untuk berkumpul lagi. I'm not leaving without a goodbye, Chris. Shane, we'll be waiting for you, Mix. Don't draw any attention. Di kantor polisi, detektif Jim yang merangkap sebagai kapten telah mendapatkan seorang informan. Jim senang dipercaya oleh komandan untuk memimpin penangkapan itu. Tapi seketika ia kecewa ketika komandan juga mengatakan agar juga melibatkan Sersan Kendall. Dalam hati Jim, fatwa itu tidak becus, tapi masih saja dipercaya. I want Sergeant Condor on this one as well. You may find you need a man. Kemudian di kediaman Bidi, melihat Ben datang, ia menyuruh Taylor sembunyi ke belakang rumah. Sewaktu menemui Henry, kali ini Henry tahu kalau Ben adalah ayahnya. Ben lalu menanyakan ke Bidi di mana Taylor. Ketika diantar ke belakang rumah, Ben memperingati Taylor kalau sampai berani menyentuh uang anakku, maka nyawa taruhannya. Setelah itu, sebelum pergi, kepada Henry, Ben berpesan, "Kelak jika kamu besar, jangan lupa cari ayahmu ini, nak." Memahami situasi Ben, dalam hati Bidi, dia percaya Ben pria tulus. Bidi pun memeluk Ben. Jujur, sekarang baru terasa menyesal. I love you, little man. I'm so sorry for what I did. Kembali ke rumah Mick, Gilbert dan Johnny yang sudah standby sambil asik makan. Tanpa ia sadari, polisi dari arah jauh sedang memantau mereka di hutan. Merasakan firasat buruk, dari kejauhan melihat ada sekelompok polisi. Johnny segera kabur. Mick ternyata pengkhianat. Mengetahui Gilbert dan Johnny pergi, Mick mulai panik. Di sisi lain, Kendall bercerita ia sangat mengenal Ben dan juga mengakui kalau Ben memang cerdik. Mendengar itu, sebagai orang baru, Jim jadi termotivasi. Kalau berhasil menangkap Ben, reputasinya bakalan naik. Gun, you threw it at him. That Ben Hall fella been chased after me. Acquainted with the enemy. Except You will be, sir. Keesokan paginya, melihat Ben datang, meskipun takut, Mick memberanikan diri keluar. Dan ketika ditanya tentang Gilbert dan Johnny, Mick bilang mereka belum ke sini. Karena takut ketahuan bohong, dia pun mengajak Ben masuk. Tapi Ben menolak karena ia mau berkemah dan bersembunyi di hutan. Tak lama kemudian, Mick langsung memberitahu Jim tentang kejadian itu. Jim bergegas ingin menangkapnya. Namun Mick marah karena kalau ditangkap, apalagi di dekat rumahnya, nanti Ben tahu Mick berkhianat.
dan memintanya untuk menembak mati saja. If you ambush Hall in his camp, you'll lose him. You can bet your life on it. Shoot him. Me. You'll know. Setelah itu, Mick berpura-pura membawa makanan untuk menemui Ben. Melihat kebaikannya, Ben pun mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, untuk memastikan posisinya, Jim memerintahkan Billy untuk mendekati kemah. Tak mau gegabah, Billy memutuskan kembali. Dan setelah tahu posisinya, Jim memulai menyusun rencana. Membagi menjadi beberapa kelompok supaya tidak berisik. Ia memerintahkan semua membuka sepatu mereka masing-masing. Menjelang malam sebelum tidur, sengaja Ben tidak mengikat kudanya supaya Johnny dan Gilbert tahu dia ada di sana. Keesokan paginya, melihat kudanya berada di tengah lapangan dan masih belum ada Gilbert dan Johnny, tapi tanpa menaruh curiga, Ben berjalan untuk mengambil kudanya. Di momen itu, barulah Ben mulai dieksekusi. Situasi berubah menjadi brutal. Jim kewalahan, tidak mampu mengendalikan anggotanya. Ben akhirnya tewas di sana. Mary yang menyaksikan kejadian itu sangat terpukul dan tidak menyangka Mick tega mengkhianati sahabatnya sendiri. Melihat kondisi jenazah Ben, komandan kaget. Kenapa tak menangkapnya hidup-hidup? Jimmy pun menjawab, tentu saja bisa. Bahkan Ben sama sekali tidak melawan. Mendengar itu, Kendall mengelak. Namanya juga buronan, jadi tak ada pilihan lain. Ben Hall didapati menerima 30 peluru yang menembus di tubuhnya. Setelah diperiksa dan divisum, meski menyalahi kode etik, namun dianggap sebagai pembunuhan yang tak dapat dibenarkan. Padahal, undang-undang yang waktu itu dibuat belum disahkan sama sekali. Di sisi lain, mengetahui Ben tewas, Taylor menjadi leluasa mengambil uang yang telah diberikan Ben untuk masa depan Henry. Kemudian sebagai hadiahnya, pengkhianatannya, Mick mendapati hadiah sebesar 500 euro. Pada tahun 1880, perkawinannya hancur. Dan si pengkhianat itu menghilang dari catatan sejarah. Seminggu setelah kematian Ben, Johnny pulang ke rumah kakeknya bersama Gilbert. Demi imbalan besar, si kakek tega menjebak cucunya sendiri. Johnny pun akhirnya tertangkap. Dia dihukum mati atas pembunuhan terhadap Officer Samuel Wilson. Tertembak tepat di jantungnya, Gilbert tewas seketika. Tercatat selama 3 tahun, Ben melakukan lebih dari 600 kejahatan. Tapi tak sekalipun Ben ini menghilangkan nyawa korbannya. Dan film pun tamat.